A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Saya Olivia Fahrunisa, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Unisula Semarang, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada seluruh pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun berada. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Kenikmatan Ramadan tahun ini rupanya oleh Allah ditambah dengan kenikmatan berupa ujian yang melanda bangsa kita dan bangsa-bangsa lain di dunia, yaitu berupa adanya wabah pandemi COVID-19. Salah satu hikmah yang bisa kita rasakan adalah pentingnya peningkatan rasa sabar, ikhlas, dan tawakal atas ujian ini. Pemirsa rahimakumullah, merebaknya pandemik ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak, karena dibutuhkan kebutuhan untuk dengan cepat beradaptasi terhadap segala perubahan yang menyentuh semua aspek kehidupan. Krisis yang timbul sebagai dampak dari pandemi ini memberikan pelajaran berharga mengenai kepemimpinan yang tepat untuk menentukan strategi dan kebijakan yang pada akhirnya bagaimana mengatasi krisis yang terjadi tanpa mengabaikan kesejahteraan spiritual dan material seluruh masyarakat. Pada situasi seperti ini, maka diperlukan pola kepemimpinan yang ideal untuk pengambilan keputusan yang dinamis dan strategis. Salah satu pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan adalah keselamatan dan kesehatan manusia. Mengapa manusia? Karena manusia adalah menjadi pelaku utama sebuah peradaban di muka bumi. Allah menciptakan manusia sebagai khalifatullah fil ard. Di mana sebagai khalifatullah fil ard, maka kita wajib berusaha untuk menjadi sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Dalam sudut pandang Islam, pemimpin bukan hanya berperan sebagai driver pencapaian sebuah visi, tetapi Islam mengajarkan pemimpin sebagai sarana dakwah untuk saling mengajak dalam kebaikan, memberikan kontribusi terbaik yang dimiliki, mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat atau kemaslahatan umat berdasarkan pada kasih sayang, kepercayaan, dan keadilan. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Seorang pemimpin dalam Islam harus memenuhi prasyarat utama, yaitu takwa, yang terdiri dari pelaksanaan tanggung jawab dan tingkat spiritual. Tanggung jawab seorang pemimpin terdiri dari kestabilan emosional, altruisme atau kasih sayang yang bisa diwujudkan dalam bentuk sedekah, memaafkan atau toleransi, integritas, adil, dan sabar. Sehingga spiritualitas seorang pemimpin terdiri dari ibadah, taubat, dan iman. Tingkat spiritualitas dan tanggung jawab dari seorang pemimpin akan memberikan dampak pada tumbuhnya kepercayaan dari para anggota masyarakat terhadap kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin. Lalu, bagaimana pola kepemimpinan yang dianggap paling relevan pada masa krisis seperti ini? Salah satunya adalah memimpin dengan hati dan akal sehat, yaitu menyeimbangkan antara hati dan kepala. Pemirsa sekalian, memimpin dengan hati membutuhkan keterampilan halus atau soft skill yang sangat signifikan. Sedangkan memimpin dengan akal sehat atau logika membutuhkan hard skill yang sangat penting, karena dibutuhkan sebuah perhitungan yang detail dan signifikan pada dampak yang akan diberikan oleh semua anggota masyarakat. Keseimbangan antara hati dan akal sehat ini akan membuat kita lebih terkoneksi secara empati dengan saudara-saudara kita, untuk memperhatikan bagaimana kelangsungan kesejahteraan masyarakat akan kita capai secara bersama-sama. Pada masa krisis, hal yang paling sulit bisa menjadi hal yang paling lembut bagi sebuah masyarakat.
Para pemimpin yang benar-benar tangguh, sungguh-sungguh empatik, akan berjalan dengan penuh kasih dalam ekosistem mereka yang lebih luas. Namun para pemimpin yang ulet harus secara bersamaan mengambil garis keras dan rasional untuk melindungi keselamatan manusia dan kelembutan yang selalu menyertai gangguan tersebut. Pemirsa sekalian, semoga hikmah pandemik dan Ramadan kita kali ini akan semakin meningkatkan kelembutan hati kita untuk lebih peka terhadap kelangsungan kesejahteraan saudara-saudara kita. Selain itu, marilah kita terus belajar untuk meningkatkan keterampilan hard skill kita, supaya berbagai ikhtiar yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan tawakal menjadi kunci keberhasilan kita untuk menjadi manusia yang baik dan selalu memberikan kebaikan kepada masyarakat sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.